Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, well, thank you very much. Okay, good morning. How are you doing today? Kurang dengar, ulang lagi ah. Good morning, class. Yang keras semangat. How are you doing today? Alhamdulillah, fine to thank you. Nice to meet you again. Okay, thank you. I'm so happy to be here, and you must be happy to be here with me, Mr. Hilman. Okay, class. What day is it today? Monday. It is English time for you and for me, for us, yeah. But I'll try to. Oh yeah. First of all, before we start our meeting today, we have to take a prayer. Yeah, pray to Allah, to God. Please, the captain of the class, lead the prayer together. Okay, class. Let's pray together. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, please sit down. Okay, thank you. I hope with the prayer, our learning process today will be success. Allahumma amin. Okay, kelas. Ya, tadi sudah berdoa. After we pray to the God, I'll try to text your presence today. Ya, I'll call your name. Biasa, saya akan manggil nama kalian untuk cek absen. If you are present, just say present sir or okay sir. If there is no, the friend maybe can say absent because of sick or another. Okay, another. Aldi Rizkiansa, Anggun, Aura Robi Ibrahim. Oke, Bayu Setiawan, Evan Hijab, Faridatul, Ibnati, Kaisar. Oke, Arya Saputra, Ismail Yogi, Muhammad Irgi, Muhammad Sandy, Naufa, Siti Akila, Syahrul, Tia Anis, Tio Haryanto, and the last Yoga. Oke, thank you. Berarti hadir ya. Oke, kelas. Today it is a time for you, for me, for us to learn English. So I'd like to ask you, are you ready to learn English now? Yes. Okay, are you happy? Good, thank you. That's my student. That's Mr. Hilman's student, the good student, the best ya. Thank you, kelas 8G ya, 8G, 8G. I'll check the cleanliness, the clean of the class, the clean of the floor clean, about your uniform, check your book. Ready ya, semuanya siap untuk buku-buku bahasa Inggrisnya, seragam kalian udah lengkap, kebersihan oke. Nah, berarti kalian sudah ready to join English class with Mr. Hilman ya. Now, oke, perhatikan anak-anak. On the last time, pada pertemuan lalu, saya pernah menyampaikan materi. Nah, ini untuk persepsi ya, materi yang ada kaitan yang akan saya sampaikan hari ini pada pertemuan lalu pernah disampaikan sekilas. Ya nggak sekilas sih. Pada babak selanjutnya ada dua materi, yaitu simple present tense ya.
Ya, jadi pernah diajarkan tentang simple present tense. Wait. Nah, ya pernah diajarkan simple present tense. Apa itu definisinya? Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang kejadian yang teratur, rutinitas atau kebiasaan yang selalu terjadi secara terus-menerus. Intinya itu rutinitas. Jadi itu simple present tense yang mana berfungsi untuk menyatakan general truth ya atau habits, instruction and fixed schedules. Nah, it's the function. Lalu ada bahwa simple present tense ada punya dua apa? Two form, punya dua bentuk, yaitu bentuk and also verbal dan nominal. Sudah pernah diajarkan juga contohnya ya, yang kalau verbal itu berarti ada kata kerjaannya. Contoh, I play football every day. She eats noodle every morning misalkan, dan sebagainya. Itu yang verbal. Lalu yang nominal tadi verbal rumusnya ya. Lalu ada yang nominal yang tidak mengandung kata kerja, tetapi di situ ada kata benda atau kata sifat atau keterangan. Contohnya, I'm student, atau she is a singer, my father is a teacher misalkan ya. Itu tidak menggunakan kata kerja tapi menggunakan kata benda, kata sifat, keterangan, disebut dengan nominal ya. Nah, dulu pernah mencatat. Kemudian penggunaan subjek Ayu Dewi, coba ingat nggak? Dewi Ayu nggak suka es, pernah ya? Berarti kata kerjanya jika subjeknya Ayu Dewi tidak menggunakan akhiran verb s. Misalkan I play, tapi kalau Siti, she, he, it suka contoh, she plays, he drinks ya, dan sebagainya, pernah ya. Nah, itu ada di sini penjelasannya. Lalu yang nominal nggak pakai kata kerja, pakainya to be apa aja? Is, mr. Kalau I to be-nya apa? Am, you, are, we, are, they, she is, it is, he is. Nah, benda jamak are, benda tunggal is, itu dibaca lagi ya. Itu materi pada pertemuan lalu, dan yang ada kaitan sangat erat dengan materi kali ini adalah tentang imperative sentence, kalimat perintah dulu terakhir, pertemuan terakhir, instruction and prohibition ya. Nah, ya, open the door misalkan, itu kalimat perintah, penjelasannya juga sudah. Ya, kalimat perintah yang verbal berarti yang ada diawali kata kerja. Contoh, open the door, close the window. Atau yang nominal yang tidak ada kata kerjanya, contoh, be happy please, atau be quiet please gitu ya. Itu diawali dengan be. Itu kalimat perintah. Ya. Nah, lalu apa kaitannya dengan materi hari ini? Jelas ada. Ya, kaitannya simple present tense tadi apa? Dengan imperative sentence. Hubungnya apa dengan hari ini Pak Guru? Ya, hubungannya ada. Today we would like to discuss about. Nah, misalkan begini, saya minta tolong ya. Tolong dong nyalain laptop. Please help me turn on my laptop. Nah, kamu pasti kan akan mengerjakan sesuai dengan perintah, sesuai dengan prosedurnya, dengan langkah-langkahnya. Nah, berarti dikaitkan antara imperative sentence and simple present tense with our material today. It is about procedure, prosedur. Nah, it's imperative sentence and descriptive text. Simple present tense ada kaitan dengan materi kali ini, yaitu berkaitan dengan procedure text. Please, ya, pay attention to the monitor. Tujuan pembelajaran. Ya, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Kalian bisa lihat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan pada
prosedur tag dengan benar sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, tag prosedur kamu harus tahu fungsinya apa, fungsi teksnya ya, fungsi sosial ya, strukturnya apa saja ya, struktur utamanya, lalu unsur-unsur kebahasaannya tadi menggunakan simple present tense lah, menggunakan imperative sentence lah, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya. Yang kedua, siswa mampu menganalisa fungsi sosial, struktur tag, dan unsur kebahasaan pada prosedur tag dengan benar sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, next yang ketiga, tujuan ketiga, bahwa siswa mampu membuat teks sederhana tentang prosedur tag. Nah, dengan benar tentunya sesuai dengan konteks penggunaannya. Nanti kamu juga akan bisa membuat teks sederhana setelah mempelajari materi ini, membuat langkah-langkah. Nah, yang terakhir, tujuan terakhir adalah siswa mampu mempresentasikan prosedur teks dengan menggunakan struktur teks dan unsur bahasa yang tepat sesuai dengan konteks penggunaannya. Mempresentasikan, kalian nanti maju berkelompok dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, dengan mempelajari teks prosedur ini, otomatis kalian nanti akan bisa menguasai teks prosedur manual atau mungkin resipi dan sebagainya, langkah-langkah melakukan sesuatu dan lain sebagainya setelah mempelajari teks hari ini. Nah, Pak Guru, kan saya lupa materi waktu kelas 7 dulu, yaitu tentang teks prosedur. Ya, makanya saya akan membahas atau menjelaskan tentang prosedur teks. Nah, nanti juga kalian bisa melihat di halaman 12 ya, di buku ya. Prosedur teks. Coba dibaca bersama-sama. Prosedur teks. Prosedur teks. Oke, good. Oke, definisinya apa? Prosedur teks is a type of text that provides instruction or direction on how to perform a specific task. Yang maksudnya apa ya, ada yang tahu nggak? Teks prosedur adalah sebuah tipe teks atau jenis teks yang provides, menyediakan ya perintah atau instruksi atau arahan ya, petunjuk gitu ya, pada cara melakukan sesuatu. Bisa cara membuat sesuatu, cara menggunakan sesuatu, mengoperasikan sesuatu dan sebagainya. Tentunya dengan langkah-langkah by the steps. Ya, sequentially, secara urut dari awal sampai akhir ya. Oke, it's definition about procedure. Next. The social function. Nah, apa sih fungsi sosialnya? Apa tujuan teksnya? Yaitu the purpose of prosedur text is apa? To tell how to make or use something ya. To tell how to make or use something, yang artinya memberitahu atau menceritakan bagaimana cara membuat atau menggunakan sesuatu. Good. Nah, anak-anak, apa strukturnya? Bahwa dalam teks prosedur teks juga ada struktur. Struktur teksnya there are 3. Ya, yang pertama ada apa itu? Aim or goal, tujuan teks. Biasanya tujuan teks itu berbentuk judul itu, ada judulnya. Nah, judulnya itu sebenarnya adalah tujuan membuat apa. Seperti kamu coba just find your mother's recipe, food recipe ya. Cari di dapur, in the kitchen ya, your kitchen at home ya. Buka, ternyata my mom punya resep membuat nasi goreng. Nah, itu resep. Di atasnya pasti ada judulnya ya. Misalkan nasi goreng Itali. Oh, judul. Yang mana judul itu termasuk berupa cara atau tujuan cara membuat nasi goreng. Di bawahnya ada ingredients atau toolsnya, alatnya, bahan-bahannya, lalu step-stepnya. Itu kalau resep. Atau ketika kamu beli produk baru
beli HP pasti ada petunjuk manual, buku manual. Cara mengaktifkan HP, cara ini, cara itu juga masuknya prosedur, tapi berbentuk manual. Next. Nah, jenis-jenis prosedur itu the kinds of procedure, the formnya there are two. Yang pertama, the first about recipe. Coba dibaca recipe. Tulisannya recipe, dibaca recipe. Recipe atau resep. Biasanya resep membuat makanan. Recipe to make food or drink or something, ya, langkah-langkah membuat sesuatu. The next, yang kedua ada manual. Coba manual atau petunjuk, cara-cara. Ini nggak buat sesuatu, tapi hanya mengoperasikan petunjuk cara melakukan sesuatu, ya. Jadi ada dua. And today at this time we will focus to the second type, to the second form, second type. Kita fokus pada mempresentasikan atau to present the manual in English of course. Ya, kita fokus untuk mempresentasikan sesuatu yang petunjuk ya dalam bahasa Inggris. Contohnya misalkan langkah-langkah mengaktifkan kartu perdana, atau langkah-langkah mengunggah foto ke Instagram, atau how to download video from YouTube, cara mendownload video dari YouTube. Itu kan langkah-langkah manual. Nah, itu. Jadi kita fokusnya ke situ. Next page. Ciri kebahasaan ya untuk present tense ini tentunya menggunakan simple present tense. Lalu menggunakan using imperative sentence, kalimat perintah ya. Contohnya ada wash your hands thoroughly, cucilah tanganmu sampai rata misalkan ya. Next, menggunakan time connective, using time connective, menggunakan kata hubung waktu secara urut, kata hubung waktu. For example, contohnya firstly, pertama-tama, kemudian ada apa ya, perhatikan, secondly, kedua, next ada then, kemudian after that, setelah itu, and then finally, akhirnya, dan sebagainya. And the last menggunakan adverb of manner yang berakhiran li, contoh finally ya, atau firstly, actually, dan sebagainya ya. Nah, it's about procedure. Contohnya misalkan step to washing your hands and properly. Contoh teks prosedur yang singkat tanpa gambar ya. Steps to washing your hands properly. Apa step? Langkah-langkah untuk mencuci tangan secara benar. Langsung. Kalau ini nggak ada bahan-bahannya. Kalau manual itu nggak seperti yang recipe. Jarang atau boleh bisa, tapi seringnya tanpa menyebutkan bahan-bahan. Tapi langsung pada langkah-langkah. The first step, wet your hands with clean. Coba dibaca bersama-sama. Wet your hands with clean. Wet your hands with clean. Ya, basahi tanganmu dengan bersih ya, dengan air bersih maksudnya. Harusnya ada clean water. Sorry ya, kurang water itu. The second, apply enough soap to cover all surfaces. Coba, apply enough soap to cover all surface of your hands and wrist. Of your hands and wrist. Number 3, the third step. Lather and rub your hands. And rub your hands together briskly and thoroughly. Oke ya. Jadi digosok-gosok kulitmu ya, tanganmu itu ya, atau digosok sampai merata bersama-sama ya, supaya kuman-kumannya hilang ya. Next, scrub your hands and wrist for, ulangi, scrub your hands, coba, and wrist for at least 20 seconds. Oke. Ya, scrub, digosok lah tanganmu, lalu ya diputer-puter lah ya, pokoknya dikuel-kuel lah bahasa purwatannya, kuel-kuel ya, kurang lebih 20 detik. Number 5, rinse your hands
Ini, rinse your hand and rinse under clean water. Ya, waternya kehapus ya. Maksudnya bilaslah tanganmu di bawah air bersih gitu ya. The six, dry your hands. Coba. And rinse with clean towel. Rinse with clean towel or let them air dry. Ya, intinya apa artinya? Keringkan tanganmu dengan anduk yang bersih lalu biarkan kering dengan air ya Pak, atau boleh diarahkan ke pengering atau dibiarkan kering sendiri dengan air oleh udara, maksudnya bukan air, udara. Air sini udara. The last, use a towel to turn off the faucet. Ya, gunakan anduk untuk menutup keran. Ya, ini kaitannya sama dulu ketika ada virus-virus yang mengerikan ya. Jadi harus benar-benar protektif. Okay, it's the sample of prostate tag ya, about apa namanya? Bentar, wait. Manual ya. And paham ya? Any question about the definition, about the procedure? Do you understand? Understand about it? Yes? Okay. Yeah. Okay. If you understand, so we have to go to the next step. It's about I give you atau saya menampilkan gambar. Ya, what are these? Gambar apa ini? Coba ini gambar apa sih? What are this picture? What picture is it? WhatsApp story. Oh, HP. Apa? HP. Yang bilang yang HP siapa yang HP? Jajal, ngacung. Apa jawaban HP? HP. Iya bener, gambar HP. Tapi bukan itu maksudnya, bukan HP-nya yang dibahas. Story. Oh, WhatsApp story atau SW ya, atau story WA ya, WhatsApp story in English ya. Saya kira kalau masalah story WhatsApp atau status WhatsApp udah pada hafal ya. Ya, it's about WhatsApp story ya, tentang ada 3 gambar handphone, isinya ada tulisan misalkan dari ibunya Dea, jadilah baik tanpamu apa ini? Jadilah baik tanpa karena, tanpa untuk, dan tanpa tapi, dan lain-lain ya, yang ditujukan kepada orang yang dikontaknya ya, yang udah nge-save bisa membaca story-nya. Next, ini ada alhamdulillah dikelilingi orang-orang baik yang bersama kami dan sebagainya. Itu juga ya pesan pribadi bebas. Itu kadang juga iseng, kadang juga dagang ya, kadang lagi ngomel-ngomel di WA sehingga teman-temannya pada baca ya. Kemudian itu apa lagi? Oh, sabar butuh perjuangan, kata-kata mutiara, kata-kata bijak. It's all about WhatsApp status atau all WhatsApp story. Oke, it's about WhatsApp story. I ask to you, do you like to watch your friends WhatsApp status? Yes. Kamu suka nonton status WhatsAppnya teman kamu? Iya. Sering. Nyimak doang ya, komen kagak, nyimak doang ya. Oke. How do you post a status in your WhatsApp story? Bagaimana you posting? You post atau masang status, caranya pernah? Bisa? You can do it? Bisa? How? Bagaimana caranya? Ayo, ada yang tahu ya? Buka aplikasi WhatsApp. Buka. Ya, in English bisa. Buka. Open WhatsApp application. Logonya warna hijau apa pink? Hijau. Kalau iPhone warnanya ungu mesti ke WhatsApp ya. Next. Buka pembaruan atau open the tab pembaruan ya. Pembaruan siapa? New. Atau apa itu saya? Pembaruan. Next. Pilih icon kamera buat. Ya, use camera icon to post picture or video ya, gambar atau video and atau apa lagi? Pilih icon pensil buat. Choose pencil icon to nulis. To write down atau write a story ya. Jadi
kamu pilih dulu atau choose logo atau apa namanya WhatsApp logo ya, logo yang ada the green logo ya. Next, after that you choose the tab yang di tengah, the center tab. Apa tulisannya, pembaruan atau apa itu? After that you have to choose is it pencil logo or camera logo. Jika kamu pengen if you want to post the video or picture, you must choose camera logo. If you only write the status or story, ya just choose pencil logo ya. Jadi intinya tinggal pilih mau tulisan atau gambar ataupun video ya. Bisa ya? Ya tiap hari pasti bisa lah. Oke, thank you. That's about WhatsApp story. Ya, how do you post? Nah, tadi saya tanya, bagaimana cara kamu posting? Nah, postingnya dengan cara ini. Itu adalah jenis tag apa itu? What tag is it? Apa jadi? Procedure ya kan, langkah-langkah ya. Kan tadi kamu ngasih tahu langkah-langkahnya. Ya, itu story apa namanya? Tergolong atau the kinds of procedure text. Tapi tentang manual, yang fokus pada manual atau petunjuk ya. Paham ya? Any question? Question? Ada tanya misalkan teks apa? Ayo. Boleh ya, silakan. Tanya apa kemarin? Kalau misalkan apa? Boleh. Bagaimana caranya? Apa? Yang keras. Keras dulu. Ngacung. Iya, what's your name? My name Kaisar. Please, barangkali akan tanya any question about this tag, tanyakan. Bagaimana caranya menagih utang ke teman? Itu cara menagih hutang ke teman. Teman yang gimana, mager orang belum bayar utangnya. Kabur baik ya. Iya, kayak duit ewonan hilang-hilangan ya. Itu termasuk prosedur teks. Itu termasuk. Oke, pertanyaan yang luar biasa. Ini tentang pengalaman pribadi mungkin ya. Punya teman utang 5.000 bayar ya. Oke, ya. Menurut kalian, Mas Kaisar tanya, Pak, saya punya teman orang bayar utangnya. Nah, saya pingin apa tadi Pak ya? Langkah-langkah ya, cara-cara menagih. Pak, saya mencari di Google misalkan ya, cara menagih hutang bahwa teman. Itu masuk tag prosedur apa bukan? Prosedur. Kenapa? Karena ada langkah-langkahnya ya. Langkah pertama, bawa sabot ya. Kedua, nggawa karung. Bahaya nemen ge padidol apa ya. Nah, ya itu sebenarnya masuk pada kategori tag procedure, langkah-langkah. Ya, tapi ya aja utang nemen ra ya. Oke, thank you very much. Terima kasih Mas Kaisar, pertanyaan bagus. Ya, itu boleh. Ya, Mas Kaisar tanya, yang penting dalam kehidupan sehari-hari ya langkah-langkahnya begini. Ya, itu boleh. Langkah-langkah untuk menagih hutang ya Allah, atau langkah-langkah untuk misalkan posting apa atau upload, download, itu langkah-langkah. Selagi ada langkah-langkahnya, masuknya pada procedure. Selagi bukan membuat sesuatu, masuknya pada manual. Kalau membuat sesuatu berarti recipe atau resep ya. Understand? Oke, thanks. Next. Ya, oke, paham? Nah, jadi kesimpulannya manfaat prosedur tag dalam kehidupan sehari-hari ya. Mempelajari tag prosedur membantu siswa atau kita semua untuk menginterpretasikan dan menerapkan instruksi atau perintah dalam kegiatan nyata. Seperti kalau misalkan kamu suka elektronik, langkah-langkah cara merakit alat-alat elektronik ya. Misalkan kamu suka bikin apa, motor-motoran dikasih remote atau apa, membuat ya, pokoknya kreativitas. Langkah-langkahnya bagaimana, itu masuknya prosedur. Next, misalkan ya yang cewek-cewek mengaplikasikan make up, contoh ya, kan di YouTube juga banyak ya cara tutorial membuat alis, membuat apa ya, blush on, eyeshadow, atau kayak kalau kuku, dia apa kuku ya? Ya itulah ya, pokoknya itu ya supaya kukunya bagus, ada warna-warni misalkan ya.
atau cara mengoperasikan alat industri misalkan ya, mengoperasikan genset, kipas angin, AC ya, itu manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada manfaatnya ya, tahu cara langkah-langkahnya dari awal sampai akhir, sequentially, secara urut. Nah, itu manfaat processed text dalam kehidupan sehari-hari, khususnya tentang yang berjenis manual processed text. Next. Nah, sekarang sebentar. Kok diem semua sih? Ngantuk. Mas, siapa namanya? Mas Arya ngantuk. Kenapa ngantuk? Habis apa? Begadang. Kenapa begadang? Aduh, Mas. Kenapa ngantuk? Begadang juga. Mabar. Main game apa? Mobile Legend. Suka Mobile Legend. Kan? Iya, jangan kemalaman main gamenya ya, biar nggak ngantuk. Ya wis, Mas, apa namanya? Baim Ibrahim ngantuk. Mas ini juga ngantuk karena begadang. Yuk, biar ngantuk, please stand up. Ayo berdiri biar tidak ngantuk. Yuk berdiri biar tidak ngantuk. Oke, sekarang biar kalian tidak ngantuk, saya punya sesuatu buat kalian ya. Ya, semuanya, are you ready? Are you happy? Ya, silakan. Ada perintahnya, apa namanya? Move, ikuti ya, follow the movement, ikuti gerakannya dan silakan bernyanyilah kalau memang kamu bisa lagunya. Oke, ready? 1, 2, 3, go. Ya, siap-siap ya, tangannya siapkan. Move it and freeze. Bergeraklah dan diamlah. Ya. And freeze. Kalau freeze berarti diam. Kalau move berarti bergerak. Move. Ayo terus, gerakan terus. Senam. Move it, move it, move it and freeze. Diam. Ayo jangan bergerak. Bergerak nanti nyanyi. Move it and freeze. Boleh gerakannya lain boleh. Ya, supaya kalian tidak ngantuk, badan juga jadi sehat. Move it and freeze. Boleh, kakinya boleh. Siap-siap. Move it and freeze. Move it and freeze. Ayo bergerakan biar bahagia. Move it and freeze. Move it and freeze. Move it and freeze. Oke, thank you very much. Ya, sit down. Silakan kembali. Gimana? Masih ngantuk? Apakah masih berkunang-kunang ngantuk? Udah semangat? Minum dong ya. Oke. Nah, tadi ice breaking tujuannya apa sih? Ya ice breaking supaya kalian jadi lebih semangat lagi. Yang tadinya ngantuk, yang tadinya jenuh, biar lebih fresh lagi. Oke? Gimana sekarang udah fresh? Oke. Ada ice breaking and now the next session. Bukan movies. Move it ya. Oke. Nah, anak-anak,
Kan tadi sudah senam, sudah gerak-gerak. It's time for me to give you about task. Ya, setelah tadi sudah bergerak-gerak, ya saatnya saya mengecek kemampuan kalian atau melakukan tes diagnostik. Nah, oke, ini masih individu anak-anak. Awalnya saya punya rencana pakai quizzes, cuman dikarenakan suatu hal, ada yang memang HP-nya bermasalah atau nggak punya HP, bahkan ada yang ya kuotanya nggak ada, pakai mau paper mode, tapi Pak Guru lupa bahwa HP Pak Guru harus dipakai untuk untuk Zoom meeting. Jadi ya udahlah, pakai kertas saja ya. Oke, perhatikan, satu anak satu. Ini masih individu. Please, silakan langsung dikasih nama. Ya, write down your name and your number absent. Absent number. Ya, nomor urut. Nomor absen tulis. Nama tulis, disilang ya. Oh ya, boleh. Ya, kalau memang benar-benar tidak paham kalimatnya, boleh lihat kamus lah. Ya, boleh lah. Sementara lihat kamus nggak apa-apa lah. Ya, udah belum? Silakan. Oh belum? Iya. Ya, maaf. Silakan. Yang nggak punya pulpen bisa pinjam pulpen. Ini kemampuan awal siswa pribadi, berarti semuanya mengerjakan diri sendiri ya. Nah. Kenapa? Udah dari tadi. Udah. Wah, ya. Apa sih? Oh iya. Ya, silakan dikerjakan, pulpennya pinjam kalau nggak ada. Ya, langsung dikerjakan, waktunya hanya sebentar. Langsung dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Ada yang nggak punya pulpen, bisa pinjemi pulpennya? Ada yang nggak bawa pulpen? Ya, namamu sama nomor absen ya. Silakan. Ini ada tes kemampuan awal siswa atau tes diagnostik yang berkaitan dengan prosedur teks. Juga ada kaitan dengan imperative sentence, ada kaitan juga dengan simple present tense. Finish? Oke. Please coba yang dari belakang mengumpulkan, membantu submit atau collect them. Dari Mas Baim berdiri mengumpulkan. Mbak siapa itu? Rizka ngambil berdiri mengumpulkan. Oke, Mas Aura Robi Ibrahim, thank you very much. Sit down, please. Oke. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan tes diagnostik. Itu adalah untuk menguji kemampuan awal kalian. Sebelum kita melakukan ya soal tanya jawab atau bahkan kita melakukan presentasi, ya melihat video atau contoh-contoh teks prosedur lainnya, kalian sudah mengerjakan. Nanti kan terakhir akan saya lakukan tes lagi. Apakah ada peningkatan setelah diajarkan atau tetap sama aja, gitu ya? Namanya tes kemampuan awal. Nanti juga ada tes hasil belajar. Now please. Sekarang setelah kalian melakukan tes diagnostik, seperti biasa, pay attention to the screen. Nah, perhatikan baik-baik. Simak dulu. Kira-kira gambar apa itu? Video apa itu?
Sambil dibaca ya tulisannya ya, captionnya itu. Ya, tadi Mas Nikmal juga tadi udah gitu ya, sama Mas Bayu tadi ya. Cara cuci tangan Mas Bayu, Mas Baim ya, betul, berarti sesuai ya. Tadi saya lihat habis buang sampah langsung pakai sabun, betul. Step 7, there are 7 steps. Wrist awet. Ya, apa sih? Wrist pergerakan tangan. Iya ya. Oh iya. Iya. Hand and wrist ya. Oke. Tuturais itu ya. Wipe ya each hand with a spray tissue and discard. Nah, hello. Sudah melihat ya? Have you watched the video? Yes? Sudah melihat videonya? Coba bisa pengen tanya. Nah, dari video-video tadi, maaf, dari langkah-langkah tadi, itu ada sebuah tampilan. Coba saya tanya kepada kalian ya, what does the video tell you about? What video tell you about? Videonya itu ngeritain apa sih? Apa? Yang coba, siapa? Raise your hand. Yang coba ingin, ya, Mbak siapa? What's your name? Reva ya. Ya. How to wash hand. How to wash hand. Cara membersihkan atau mencuci tangan. Boleh. Ada lagi yang lain? Ya, Mas apa namanya? Satria. Cuci tangan. Ya, cuci tangan ya. Ya, cuci tangan atau wash hand ya. Ya, bagus, nggak apa-apa ya. Yang penting maju apa ngacung, nggak masalah ya. Cuci tangan atau wash hand. Yang lain lagi apa? Ya. Cara cuci tangan. Iya, betul, cara cuci tangan tadi ya. To wash hand ya, our hand. You? Tutul smeting. Hah? Tutul smeting. Tutel? Smeting. Oh, to tell something. To tell something. Maksudnya memberitahu sesuatu ya. Mungkin lebih lengkapnya to tell how to wash hand. Menceritakan cara mencuci tangan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Thank you ya. Terima kasih sudah mencoba untuk try to answer my question. Nggak masalah. Ya, jadi video tersebut tentang langkah-langkah memberitahu atau the steps how to wash our hands. Mungkin lebih tepatnya properly, secara benar. Ya, how to wash our hand properly. Cara mencuci tangan kita secara benar atau dengan sesuai. Kaitannya apa dengan virus? Mungkin yang virusnya mematikan, misalkan virus corona gitu ya. Dulu kan ya rame ya, makanya cuci tangannya harus sesuai aturan, harus sesuai dengan prosedurnya ya, prosedurnya atau sesuai dengan langkah-langkah yang tepat. Next, saya bertanya lagi, what is the kind of the video? Ayo, jenisnya apa itu? Manual text atau manual procedure text ya, bukan recount text, bukan pula deskriptif bukan ya, but about manual procedure text. Next, talking about procedure text, what is the purpose of the text? Tadi juga udah loh ya. Apa tujuannya? Tadi udah waktu saya tampilkan di layar. Apa ya tujuannya ya? The purpose is ya apa? Yes? Tell how to use something. Tell how to use something. Cara memberi menceritakan how to use, cara menggunakan sesuatu. Betul, gunain apa itu? Menggunakan sabun ya. Boleh. Apa lagi? Sabun di ke tangan ya. Yang lain lagi. Coba. How to
To tell how to wash our hand ya, betul. Memberitahu cara mencuci tangan kita. Ada lagi nggak? Apa tujuannya? Ayo. Coba. Ya, tadi sudah mewakili ya, udah cukup. Jadi to tell how to wash our hands properly, itu tujuan teksnya ya. And pertanyaan terakhir. Tadi kalian apa namanya ya? Lihat nggak? Yang terakhir kan digosok ya. Pertanyaan saya nih, what should we do? Apa yang harus kita lakukan sebelum rinse the hand? Sebelum kita membilas. Berarti apa kira-kira? Coba, ayo. Apa? Rub rub wrist ya. Rub it hand and wrist. Wrist ya. Jangan wrist, dibaca wrist. Ya, menggosok sebelum membilas, digosok-gosoklah telapak tangan, palmnya atau handsnya and wristnya ya, pergelangan tangannya atau armnya ya, sampai merata, thoroughly. After that, setelah itu baru rinse with the clean water. Ya, setelah itu baru membersihkannya, membilasnya dengan air yang bersih, utamakan yang mengalir ya. Ya, betul sekali. Itu untuk terkait pertanyaan terkait dengan video frase the text. Nah, setelah video, it's time to go to your group. Saatnya kalian mengelompok. Make a group of 5. Ya, silakan kursi. Ya, biar nggak repot, digeser-geser aja kursinya deh. Saya ingin kalian kerja kelompok. Ya, biar nggak sulit, tinggal digeser kursi sama mejanya aja deh. Finish? Are you ready in your group? Yeah. What is group A? Mana group A? Group B? Group C? D? E? Iya. F? G? G and H ya. Oke, H. Oke. Berarti berapa grup? 8. There are 8 group and each group 4 student. Except this group ya, ada yang nggak berangkat ya. Oke, thank you. Nah, now I will distribute the paper for each group. Ya, LKPD 2. Ada LKPD 2 berkaitan dengan one. Ya, ini. This one. Grup E, mana grup E? A, grup A. A, B, C, D, E, F, G, H. I-nya nggak ada. Only H ya. A, B, C, D, E, F, G. Nah, please write down your name of the group. Misalkan grup A ya, atau B, C ya, A, B, C, D terserah, tergantung kelompokmu. Don't forget to write down your name of the member. There are 4 member, ada 4 anggota ya, 4 members. Write the name ya, boleh complete name atau nama depan lah ya, lengkap nggak apa-apa, atau disingkat Muhammad jadi M nggak apa-apa. Please ya, jangan lupa untuk ketua kelompoknya memimpin ya. Who is the leader of group A? The leadernya siapa? Reva. The leader of group B? Radit. The leader of group C? Salma. Group D the leadernya Anggun. Oke. Group E? Oh, Nazwa, Nezika ya, Nezika. And group F? Kaisar, thank you. And group G? Ibnati. And the last? Evan. Oke, Evan. Jadi on the worksheet, on the second worksheet, ya, there are 2 types of question. Yang A, yang pertama, coba baca ya. Yang pertama, saya juga bisa tampilkan di monitor juga boleh. Nah, the equation yang pertanyaan ada, pay attention to the picture. Perhatikan gambar-gambar ini. Ada berapa gambar? There are 4 jumble pictures. Ada 4 gambar yang diacak. Gambarnya masih acak itu, nggak sesuai.
Namanya gambar apa sih? Gambar berseri ya, gambar runtutan ya, gambar urutan. Tapi masih jumble, masih acak. Tahu jumble nggak? Itu pak yang pedes pak, itu sambel, beda ya, bukan jumble. Jumble itu berarti yang masih acak. Lalu kalian diminta untuk mengurutkan. Bisa disesuaikan dengan gambarnya kalau pengen lihat, atau dengan langkahnya. Langkahnya pakai bahasa Inggris, bisa didiskusikan ke artinya apa sih ya, gitu ya. Only for picture, hanya 4 kok, nggak repot ya. Yang pertama, arrange jumble picture into good order. Susunlah gambar acak ini menjadi good order. Good itu bagus, benar, baik ya. Order itu urutan ya. Oke. Sudah ketemu urutannya, udah pas? Lalu suruh ngapain? Dikasih angka-angka nomor urutnya di bawah gambarnya. Mana yang nomor 1? Mana yang nomor 2-nya? Kira-kira kan bisa dilihat dari gambarnya, kelihatan. Ya. Nomor 3-nya yang mana, Pak? Ya, Mas, di mana Mas? Mau ke belakang? Oh ya, depan. Only 3 minutes ya, jangan lama-lama ya. 2 or 3 minutes. Silakan. Ya, diskusikan dong. Silakan. Kamu ini kan gambarnya apa kira-kira? Pertama apa ya? Nah. Yang poin A diskusikan untuk urutannya. So, di sini apa? Dikasih, ya betul. Dikasih nomor Pak di bawah angka, di bawah gambar-gambarnya. Sini. Iya, di bawah gambar, gambarnya 4. Di bawah gambar dikasih angka, misalkan nomor 1, gambar nomor sekian gitu ya. Itu bisa nih. Nah, 1. Nah, berarti urut ya. Nah, jadi kan nanti kalau kami pertama apa ini? Berarti pool siapa saja di kamu? Gambarnya kan suruh kan genah gambarnya kelihatan jelas. Oh, ditarik pinnya. Ada pinnya yang ganjel ini ya, ada tombolnya, tarik. The secondnya suruh ngapain kamu ini ya? Push, kamu taruh, push apa cari? Oh, push tekan, squeeze, dikocok atau dia lihat artinya sampai selesai. Kalau udah ketemu artinya paham, kamu jawab. Nah, yang B-nya itu berkaitan dengan pengetahuan, reading comprehension, ya. B ya, oke. Nah, ini sesuai. What is it take about? Right. Berbentuk gambar berseri urutan itu mengilustrasikan sebuah teks yang bersama ya. The text betul. What purpose to jual ya, pernah to tell how to do something boleh atau apa ya, where di mana menemukannya, cari tahu informasi menemukan di mana, apa di pasar apa. Iya dong. Nah, itu ya. Oke. Hello, finish? Oke, please collect your worksheet. If you finish, just collect your worksheet. After you write the name of the group and the member of the group. Yeah, please collect to me. Yeah, submit them to me. Or submit. I'll give you score later. What about you? Have you? What about you? Hello, group F. G. Okay, thank you. Finish. Have you finished? Finish ya. Okay, thank you very much. Okay, what about you? Finish? Oh, not yet. Okay. Ya, sambil menunggu yang belum, anak-anak perhatikan. That was about worksheet to the second worksheet. Itu diskusi kelompok. Jadi perlu saya sampaikan sekali lagi, berulang-ulang. Kalau ketika kalian ada sesi diskusi kelompok, semuanya anggota kelompok diskusi. Ya, jangan ada yang nganggur. Walaupun satu mencari artinya, maksudnya apa sih? Satu membuka materi yang tadi sebelumnya. Oh, apa definisinya? Apa sih tujuannya? Purpose-nya apa? Ya, jadi satu lagi nulis. Ada lagi bagian buka kamus. Nah, jadi ada bagi tugas. Jadi kalian bisa koordinasi atau melakukan kerjasama yang baik. Oke, have you finished? Thank you very much. Ada lagi yang belum? Sudah semua ya? Oke, thank you. Udah semua ya? Oh, well. Jika sudah, now, ya, it's time to
No, presentation time. Ya, saatnya untuk presentasi. Ya, ya, nanti nyanyi lagi dong, jangan khawatir. Nah, Pak Guru punya I have a big large paper. I have a large paper, maybe larger than before, lebih besar daripada sebelumnya. Pak Guru itu kalender. Oh, jangan sepil dong, konangan ya. Mohon maaf. Iya, sedikit tidak model ya. Ada kalender nggak dipakai, diambil aja. It's a creativity ya. Ada kalender bekas dimanfaatkan untuk apa namanya media belajar. LKPD atau worksheet 3, the third worksheet. 1, 2, 3, ya, 4, please. Silakan dipegang. 5, 6, 7. Halo, sudah ya. 7. Yang belum siapa lagi? Oh iya, Mr. Evans Group. Ibnati udah? Oke. Ya, lebih satu. Oke, silakan. Don't forget, write down your group name as usual. Tulis nama grupnya seperti biasa, and don't forget to write the member. Ya, the member as usual, the name of the group, the member group ya. And this is, what is it? An envelope. This is envelope, not money. Ya, not the content is not money. Bukan uang isinya. Ya, but about the picture and the description of step. Ya, oke, Dera. Sebentar ya, saya acak dulu ya. Nih saya kocok ya. Ya, one for you. Ada the larger text script. Ada teks yang besar. Kemungkinan untuk apa? The title atau judulnya. Lalu yang kecil-kecil berarti langkahnya lah. Terus gimana langkah-langkahnya? Ya seperti tadi yang LKPD 2, disesuaikan dengan gambar-gambarnya. Mana kira-kira yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Lalu kira-kira langkah-langkahnya mana diurutkan lagi. Nah, kemudian pada LKPD-nya ini kan ada nih judulnya. Kalian di mana? Di bagian atas di sebelah kiri. Pak Guru pakai apa? Ya sementara kamu paskan dulu. Lalu gambar-gambarnya diurutkan. Lalu langkah-langkahnya juga diurutkan. Silakan, nanti saya kasih lem. Yang di lem nanti cukup pinggir-pinggirnya saja ya. Oke. Jika udah ketemu, jika kalian sudah menemukan langkah-langkahnya sesuai, ya diskusikan. Kalau ada yang nggak tahu artinya silakan. Ya, dikira-kira. Kalau cewek apa ini? Wah, disesuaikan ya. Kalau cewek itu pas apal nih kalau masalah kuku nih. Nah, untuk yang di LKPD itu kan ada 2 pertanyaan, ada 2 bentuk soal. Yang A berarti suruh ngapain kamu? Mengurutkan gambar-gambarnya yang diacak itu. Lalu yang B suruh ngapain? Mengurutkan langkahnya atau stepnya, description of stepnya. Silakan didiskusikan secara urut. Pakai lem, nggak usah rapet-rapet ya. Sudah bisa prosesnya? Ini yang belum dapat, boleh tambah lagi. Sudah sesuai dengan urutannya? Sudah dengan urutannya belum? Tolong jaga kebersihan. Tolong Mas, Mbak, kertas bekas double tipnya dikumpulkan. Nih, dikumpulkan ke saya boleh, ini ada plastik ini sampahnya nih. Biar tidak tercecer. We have to keep our classroom cleanliness. Tetap menjaga kebersihan ruang kelas. Don't forget. Iya. Put the trash here. Put the trash in the plastic here. Oke, thank you. Ini enggak ya? Enggak ada ya? Nanti gantian. The trash please. Ya, oke. Yang lain sampahnya dimasukkan sini. Oke, thank you. Dikumpulkan. Good. Ya, kita harus tetap menjaga kebersihan. Wah, good idea. You have a good idea. Buat bikin tong sampah sendiri ya. Ide bagus ini kalian biar bersih terus tong sampahnya. Semua tush. Ya. Look, tumpahkan. Nah, good. Ya Allah, sama sampah jajan
please. Ini juga di lengan. Hello, have you finished? Who want to try? Who want to try? Who want to be the first? Siapa ingin maju jadi yang pertama? Ya, from group A. Who is the leader? Reva ya, please. 1, 2, 3, 4. Ya, come forward, come forward. Bring the LKPD, the worksheet. Bawa worksheetnya. Nanti, oh ya, boleh. Kalian misalkan tidak hafal, sudah pernah saya suruh mencatat apa nama ini, pakai punya saya nih. Pak, saya harus bagaimana? Ya, udah pernah diajari cara menyampaikan presentasi pada pertemuan sebelumnya. Ya, diawali salam, boleh. Lalu diawali apa lagi? Sebentar. Gimana, sudah bisa ketemu belum caranya, langkah-langkahnya? Ada Reva ketemu? Ada langkah-langkahnya yang cara presentasi? Ya, ya itu lucu. Oh iya, it's okay. Ya, di bawah lah. Itu nggak apa-apa, di bawah aja. It's okay. Ya. Sudah, ya, silakan. Ya, di bawah ininya ya. Oke. Nah, gini ya. Iya, nggak apa-apa. Awal-awal kan boleh seperti ini. Ya, silakan. Yang satu tetap sini mengenalkan diri. Ambil. Silakan. Yang lain sambil mengerjakan, sambil memperhatikan, karena kalian juga akan melakukan presentasi. Oke? Time atau it's time for presentation ya. Sebentar saya. Nah, it's presentation time. Salam dulu silakan. Yang lain perhatikan. Hello, pay attention please. Ya, come on. Oke, siap. Oke, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Ya, terus? We are from Group A. Group A. The member of this group This group are my name is Reva Hoirunisa. My name is Naufat Zakia. My name is Rifai. okay. We would like to present my procedure text. The title Apa judulnya? is How to How to set a tie. First, Ya, dibaca boleh, dibuka ya, silakan. start Yang keras. Start with the tie wrap inside out around your neck, wide and on the right. The second. Bring the white and under the narrow. and terus the third number, third step, Bring the white and up and pull it down through the loop between your neck and your thigh. After you pull the tie. Next, bring the white and over the knot to the right. Next, number 5. Pull the White and up through the loop between your neck and your thigh. The last, treat the white and through the knot and pull tight. It's about the presentation. It's about the procedure text. Procedure text or manual from Group A. How to set a tie. Ini ada hasil diskusi dari kelompok A. Ya benar ya? Kelompok A yang judulnya How to set a tie. Cara mengatur dasi, cara merangkai dasi. Maksudnya membuat dasi biar jadi siap pakai ya gitu ya. Kan ada simpulnya itu. Ada gambarnya sesuai apa enggak? Coba menurut kalian, lalu langkah-langkahnya tadi bagaimana? Menurut kalian sudah sesuai atau belum? Menurut grup B gimana? Yes or no? Yes. According group C, yes or no? Yes.
D. Yes kabeh. I. F. G. Kompak ya sih ya. Oke, berarti sudah. Sekarang saya komentari. Ya, sudah baik. Ya, sudah urut juga. Cuma nanti latihan lagi cara membacanya. Ya, memang ini agak kompleks, agak banyak. Wajar kalau mungkin terbata-bata, apa namanya, pemberhentiannya atau namanya apa ya, berhentinya, titik berhentinya nggak pas. Cara mengucapkan ada yang kurang pas, nggak masalah. Ya, namanya juga belajar. It's normal. Lama-lama pinter ya. Thank you very much for group A. Silakan ditutup. I think that's all. We think that's all. Gimana tutupnya? We think that's all. Thank you for attention. Uh-uh. Your attention. Uh-uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause. Please sit down. Ya, coba. Grup A sudah tadi mempresentasikan how to set a tie, cara membuat simbol dasi atau cara mengatur dasi. Silakan. The second group, ada yang coba? Raise your hand. Ya, you from group C. Please give applause. Group C. Ya, come forward. Di bawah. Ya, dikenalkan. Salam dulu, dikenalkan. Ini saya mendekat karena mikrofonnya ya di sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Good morning everyone. Good morning. We are from Group C. The members of this group are my name is Salma. My name is Siti. My name is Satria Magdana. Nikmal ya. Oke. You would like to present my procedure text. The title is apa? Titelnya How to take wudu. How to take wudu. Bagaimana cara mengambil air wudu gitu ya. Oke. Yang pertama, nunjuk. Kamu nunjuk langkah pertama di atas ini ya. Kamu baca. Ya, kamu baca aja. First. Oh ini ya. Oh nggak kelihatan. Oh ya harus miring dikit ya. First. Biar kelihatan penonton juga. Terus. Kamu sini. Wash both hands. First, wash both hands. The second, rinse the mouth. Third, clean the nostril. Wash the face. The fifth, wash the arms. Mana? Yang wash the arm and next, wipe the head. The seven, wipe the ears. Eight, the last, wash both feet. Enough, cukup. Oke, Anana, hello. How about the procedure text or the manual how to take a wudu from group C ya? C. Do you agree? Coba grup apa ini? F gimana? Oke or no? Yes or no? Betul nggak cara wudunya ini? Oh, cara wudunya udah pas. Ada 8 langkah udah betul. What about you, your group? How about how to take a wudu by group C? Sudah betul. Udah langkah lain udah sesuai wudunya. Jadi cuci tangan dulu ya, bukan langsung kaki, bukan ya. Udah sesuai ya. Oke. What about group A? Right? Yes or no? Yang lain yes or no? Betul ya, saya kira nggak masalah karena wudhu itu pasti dilakukan setiap hari ya, makanya pasti bisa. Oke, good job. We think that's all. Thank you for Your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you very much. Please sit down. Have a seat. The third group, yang ketiga, want to try? Oh ya, okay man, from group B ya. Okay, please come forward. Ya. Come on. One more, satu lagi terakhir 4. Yang keras. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. B. The members of this group are
My name is Amel. Amel. My name is Nazwa. Najwa. Oke. Sahrul. Oke, good. Next, saya sini aja ya biar kedenger. Next, lanjut. We want to present my project. We want to present my project. The title is apa judulnya? The title is How to laundry your clothes. Cara ya sama melondri pakaian ya, di baju. Terus and the steps. Step on First apa? Oh nggak hafal. ini Gather your laundry to wash. Dibaca bareng-bareng aja. Kamu baca ya. First, ayo. First. gather your laundry to Oke. Second. Ini kamu kasih lihat baca. change pot detergent. Washer. Oke. Third. After that, detergent. Dry them ya. The fourth. Finally. Finally, Fold and iron your laundry. Oke, good. Hey, how about group berapa ini? Group B. Do you agree? Setuju cara melondri pakaian? Agree? Group A setuju? Okay or no? Yes or no? Yes? Yes? Ya, sepertinya semua orang pasti bisa ya. Oke, cara melondri pakaian kita. Oke, silakan tutup. We think that's all atau we think your attention. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The last group. Ya, please, the last. Yang lainnya for the next time. Ya, the last group. Come on. Langsung. Di bawah. Nanti yang baca, yang megangin aja. Nah, nggak apa-apa. Ini dipegang dua-duanya pegang. Nah, oke. Ya, yang keras. Ya, langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, everyone. We are from Group A. Grup apa? Ya. My name is My name is Neista. My name is Tia. Tia. Arlia. Okay. We want to we would like to present our procedure tag about the title is how to donate old book. Cara menyumbang buku-buku bekas ke perpustakaan mungkin ya. The first baca find library that needs donation. The second, identify the types of the book that the library books need. Contact the library office. Last step, send the book to the library. Itu adalah langkah-langkah cara menyumbang. How about this group? Setuju? Oke? Yes or no? Yes? Setuju? Oke, itu ide bagus ya untuk menyumbangkan buku-buku bekas yang layak pakai. Oke, please, closing. Yang keras. We think that's all. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sit down please. Oke, give applause for the group. And guys, bestie, there are only 4 groups yang presentasi ya. But it's okay. Just represent your class. Maybe next time, lain waktu akan maju selebihnya. Ya, jadi itu tadi hasil presentasinya tentang apa? Tag procedure, membuat sesuatu, mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Coba grup apa ini? Ya, keep silent please. Ya, jadi tadi beberapa grup yang udah presentasi. For the next time,
Ya maybe yang lain, the other group, yang lainnya. Nah, any question? Ada pertanyaan nggak? Belum ada? Oke. Nah, sebelum ke selanjutnya, ya tadi sebentar. Anak-anak, kira-kira kalian tahu nggak apa sih manfaat dari tag prosedur ini? Tadi apa bisa untuk langkah apa? Ya, untuk mengetahui langkah-langkah gitu ya. Tadi kan udah ya. Untuk mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari, misalkan langkah-langkah menyalakan AC bisa ya, atau apalagi untuk langkah-langkah tutorial mengaplikasikan make up, atau cara mengoperasikan alat-alat elektronik, AC, radio, TV gitu ya, atau gadget, mengupload foto, download video gitu ya. Itu manfaat kegiatan sehari-hari. Pernah ya? Tadi apa contoh yang sering kamu lakukan? Contoh yang berkaitan sama apa? Mengikat dasi. Contoh apa lagi yang pernah di rumah? Upload, memposting story WA, apalagi mengupload ya foto atau video di Instagram, atau mendownload MP3, MP4 dari YouTube ya misalkan ya. Oke, itu manfaat dalam kegiatan sehari-hari. Jadi kesimpulannya bahwa tag prosedur itu bermanfaat ya, bisa untuk tutorial atau cara-cara, itu kesimpulannya anak-anak dalam kegiatan sehari-hari. Anak-anak, kalian sudah bagus ya. Tadi sudah bisa merangkai gambar-gambar yang diacak ya menjadi sebuah gambar berseri atau gambar yang mempunyai makna. Ya, bisa menjadi petunjuk atau langkah-langkah melakukan sesuatu ya, paham ya? Itu sudah, kalian bagus. Kerjasama juga sudah bagus. Ya, walaupun ada yang ngantuk, itu biasa, begadang ya main Mobile Legends ya. Nah, kemudian nanti kalian akan saya kasih tugas mandiri, yaitu nanti saya tuliskan ya, yaitu buatlah 3 kalimat berbentuk simple present tense. Ya boleh, ketua kelompok bisa merangkumnya, menulisnya. Buatlah 3 kalimat berbentuk simple present tense, sederhana ya. Dan 2 kalimat berupa atau berbentuk kalimat imperatif atau kalimat perintah. Jadi 3 kalimat simple present tense dan 2 kalimat perintah. Ya, ditulisnya berkelompok tetapi dikerjakannya sendiri, tugas mandiri untuk PR lah ya. Kemudian yang akan datang pada pertemuan selanjutnya, nanti kita akan masih berkaitan dengan prosedur tag atau tag prosedur tentang manual. Nanti kalian diharapkan dengan pembelajaran tag prosedur diharapkan ada kalian bisa membuat teks itu sendiri. Kalau tadi kan kamu hanya melakukan mendiskusikan tentang menyusun ya, menyusun langkah atau gambar. Nah, pertemuan mendatang diharapkan kalian bisa membuat teks itu sendiri secara sederhana, membuat teks recount yang nantinya hasilnya boleh kalian upload di media sosial, bisa berupa gambar, video, atau rekaman boleh ya, sesuai dengan minat kalian dan kemampuan kalian masing-masing. Namanya diferensiasi produk. Boleh kelompok A, B, C boleh tidak sama. Saya pinginnya gambar aja, saya pinginnya video saja, saya pinginnya tag prosedurnya menggunakan rekaman saja, silakan. Itu anak-anak ya. Dan untuk pertanyaan refleksi pembelajaran ya, apakah kalian bisa memahami materi pada siang hari ini, pagi menjelang siang, paham? Lalu apakah kalian nyaman belajar dengan grup kalian masing-masing? Nyaman. Nah, terus apakah tag prosedur bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah belajar tadi, bisa mengaplikasikannya dengan lebih bagus lagi dengan urut? Nah, bisa ya. Nah, itu kalau bisa ya syukur, berarti ada manfaatnya ya anak-anakku semuanya yang pintar-pintar. Setelah sekian jam kita melaksanakan pembelajaran tentang tag prosedur. Nah, ini saatnya, it's time for me to close our meeting today.
Thank you for your attention. I'm really sorry if there is some mistake I did. Some mistake I did ya. Ada kesalahan, saya minta maaf. Jika ada kekurangan juga saya minta maaf. Semoga ke depan kita semua akan lebih baik lagi. Allahumma amin. Let's close our meeting today by saying hamdalah together. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. Okay. See you next time. Oke, bye bye. Selamat semangat belajar ya. Oke, yuk semuanya semangat belajar. Oke, ya. Thank you.